pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Moru IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Banyak pasien yang menanyakan, artinya pasien-pasien yang ikut program bayi tabung, mengenai embrio mana yang sebaiknya ditransfer kembali ke dalam rahim untuk mencapai angka kehamilan yang paling optimal. Nah, dalam program bayi tabung memang tujuannya adalah menghasilkan atau membuat embrio dengan mempertemukan sel spermatozoani dengan sel telur istri di luar tubuh, artinya di laboratorium, supaya terjadi pembuahan, dan kemudian embrio akan ditumbuhkan sampai hari ketiga atau hari kelima, dan kemudian embrio ini akan dinilai kualitasnya, atau dengan kata lain di scoring secara fisik, artinya secara morfologi pertumbuhan embrio, jumlah selnya, dengan cara memberikan nilai excellent, good, moderate, atau poor. Dengan cara menilai morfologi embrio pada hari ketiga atau hari kelima, maka diperkirakan embrio dengan skor yang excellent dan good yang mempunyai peluang paling besar untuk terjadinya kehamilan jika ditransfer ke dalam rahim. Walaupun embrio yang moderate juga masih bisa terjadi kehamilan, tapi kalau embrio yang kualitasnya poor biasanya tidak akan ditransfer. Dan biasanya embrio tentu akan mempunyai peluang menempel di rahim, artinya peluang terjadinya kehamilan lebih besar jika embrio bisa bertahan sampai hari kelima dibandingkan hari ketiga, karena tidak semua embrio yang bisa terus bertumbuh sampai hari kelima, mungkin hanya sekitar 40%. Oleh karena itu, jika dia bertahan, jika embrionya bertahan sampai hari kelima, maka peluang menempel di rahim akan lebih besar. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi pasien, kenapa walaupun embrionya kualitasnya excellent atau good, tetap tidak terjadi kehamilan, artinya embrio tidak menempel di rahim. Memang 85% kalau tidak terjadi kehamilan pada program bayi tabung, problemnya adalah pada embrio, artinya embrionya tidak bagus atau tidak normal. Nah, sering pasien beranggapan kalau embrionya excellent atau good, artinya embrionya sudah bagus atau normal sehingga seharusnya bisa menempel di rahim. Tetapi sebenarnya kualitas embrio dengan nilai excellent, good, atau moderate, dan poor itu hanyalah dinilai dari morfologinya, artinya tampilan fisik embrio tersebut. Tidak berarti bahwa embrio yang excellent atau good itu normal, atau yang moderate itu tidak normal, atau yang poor itu tidak normal. Sehingga biasanya akan ditunggu sampai hari kelima untuk melihat embrio yang survive. Dan kalau mau tahu bahwa embrio mana yang normal, apakah embrio yang excellent ini normal, atau embrio yang good ini normal, ataupun embrio yang moderate normal, maka bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Artinya kromosomnya diperiksa. Jadi kalau tadi diperiksa fisiknya, perkembangan fisiknya atau morfologinya, maka kalau mau tahu bahwa embrionya normal secara kromosom, yaitu dengan memeriksa PGTA. Kalau embrio tersebut normal kromosomnya yang disebut euploid, tentu memiliki peluang hamil yang sangat tinggi. Tetapi kalau aneuploid, umumnya embrio tidak normal dan biasanya tidak dilakukan transfer. Jadi menentukan embrio mana yang lebih baik ditransfer supaya terjadi kehamilan yang paling besar secara umum atau rutin, yaitu dengan melakukan scoring pada hari kelima, yaitu embrio yang excellent, good, poor, atau moderate. Tetapi untuk mengetahui embrionya normal atau tidak, maka harus diperiksa PGTA untuk menentukan kromosomnya normal. Kalau normal tentu angka kehamilannya akan lebih besar. Nah, mudah-mudahan pasien-pasien yang mengikuti program bayi tabung bisa memahami kenapa tidak terjadi kehamilan walaupun embrionya
scoringnya excellent atau good. Kemungkinan besar embryonya tidak normal secara kromosom karena tidak diperiksa PGTA sebelumnya. Maka PGTA ini merupakan salah satu cara untuk memilih embrio paling tepat untuk ditransfer. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.